Apa sebenarnya yang membuat seseorang layak disebut hebat? Apakah karena kekayaannya? Karena jabatannya? Karena banyaknya pengikut di media sosial? Atau karena ia dikenal oleh banyak orang? Di zaman modern, ukuran kehebatan seringkali diukur dari apa yang terlihat. Semakin tinggi jabatan seseorang, semakin hebat ia dianggap. Semakin mewah gaya hidupnya, semakin banyak orang mengaguminya. Namun, benarkah itu ukuran kehebatan yang sesungguhnya? Filsafat Stoikisme memberikan jawaban yang sangat berbeda. Bagi para filsuf Stoik, manusia hebat bukanlah mereka yang mampu menguasai dunia, melainkan mereka yang mampu menguasai dirinya sendiri. Karena jauh lebih mudah mengendalikan ribuan orang daripada mengendalikan amarah sendiri. Jauh lebih mudah memperoleh kekayaan daripada merasa cukup. Jauh lebih mudah memenangkan perdebatan daripada memenangkan pertarungan melawan ego. Itulah sebabnya para filsuf Stoik lebih menilai kualitas karakter dibanding pencapaian duniawi. Marcus Aurelius adalah seorang kaisar yang memimpin wilayah sangat luas. Namun, dalam catatan pribadinya, ia terus mengingatkan dirinya agar tetap rendah hati. Karena baginya, kekuasaan tidak membuat seseorang menjadi hebat. Karakterlah yang menentukan nilai seorang manusia. Demikian pula Epictetus. Ia bukan seorang bangsawan, bahkan pernah hidup sebagai budak. Namun, hingga hari ini, ajaran-ajarannya terus dipelajari oleh jutaan orang di seluruh dunia. Mengapa? Karena kehebatan sejati tidak ditentukan oleh keadaan lahir, tetapi oleh kualitas jiwa. Dalam video ini, kita akan membahas 6 karakter orang hebat menurut Stoikisme. Karakter-karakter ini tidak membutuhkan uang untuk dimiliki, tidak membutuhkan jabatan untuk dipraktekkan, tetapi membutuhkan latihan seumur hidup. Dan karakter pertama adalah fondasi dari semuanya. Karakter pertama, mampu mengendalikan diri. Menurut Stoikisme, kemenangan terbesar bukanlah mengalahkan orang lain. Kemenangan terbesar adalah mengalahkan diri sendiri. Karena musuh paling sulit sebenarnya bukan orang di luar sana. Musuh terbesar sering berada di dalam diri kita sendiri. Ia muncul dalam bentuk kemarahan, keserakahan, rasa takut, ego, kecemasan, dan keinginan yang tidak pernah selesai. Selama seseorang belum mampu mengendalikan dirinya sendiri, maka sehebat apapun pencapaiannya, hidupnya tetap mudah goyah. Mengapa pengendalian diri sangat penting? Bayangkan 2 orang. Yang pertama sangat cerdas, memiliki jabatan tinggi, penghasilannya besar. Tetapi sedikit saja dikritik, ia langsung marah. Sedikit saja gagal, ia langsung putus asa. Sedikit saja kehilangan, ia kehilangan arah. Apakah orang seperti ini benar-benar kuat? Sekarang, bayangkan orang kedua. Hidupnya sederhana, namun ia mampu tetap tenang saat dihina, tetap sabar ketika gagal, tetap rendah hati ketika berhasil, tetap berpikir jernih ketika semua orang panik. Siapa yang sebenarnya lebih kuat? Stoikisme menjawab dengan sangat jelas. Yang kuat bukanlah yang paling berkuasa. Yang kuat adalah yang mampu menguasai dirinya sendiri. Kebanyakan orang hidup dikendalikan emosinya. Perhatikan kehidupan sehari-hari. Ada orang yang seluruh harinya rusak hanya karena satu komentar negatif. Ada yang kehilangan semangat hanya karena dibandingkan dengan orang lain. Ada yang mengakhiri hubungan karena tidak mampu mengendalikan amarah sesaat. Banyak keputusan buruk lahir bukan karena kurang pintar, tetapi karena tidak mampu mengendalikan emosi. Seneca pernah mengingatkan bahwa kemarahan adalah bentuk kegilaan yang terjadi sesaat. Saat seseorang marah tanpa kendali, akal sehatnya perlahan menghilang. Dan ketika akal sehat hilang, penyesalan sering datang setelah semuanya terlambat. Orang hebat tidak bereaksi secara berlebihan. Ini salah satu ciri yang paling mudah dikenali. Orang hebat tidak terburu-buru bereaksi. Saat dipuji, ia tidak langsung menjadi sombong. Saat dihina, ia tidak langsung membalas. Saat gagal, ia tidak langsung menyerah. Saat berhasil, ia tidak langsung merasa paling hebat. Mengapa?
Karena ia memahami bahwa emosi hanyalah tamu, bukan penguasa hidupnya. Mengendalikan diri bukan berarti menekan semua emosi. Banyak orang salah memahami pengendalian diri. Mereka mengira menjadi tenang berarti menekan semua emosi, padahal bukan itu yang diajarkan Stoikisme. Stoikisme tidak melarang manusia sedih, kecewa, marah, ataupun takut. Yang diajarkan adalah jangan biarkan emosi mengambil alih keputusan. Rasakan emosinya, pahami penyebabnya, lalu putuskan tindakan dengan kepala dingin. Itulah kedewasaan. Mengapa orang yang bisa mengendalikan diri lebih dihormati? Karena kestabilan emosi menciptakan rasa aman. Orang lain tahu bahwa mereka tidak mudah meledak, tidak mudah berubah sikap, tidak mudah menyakiti orang lain karena emosi sesaat. Karakter seperti ini membuat seseorang dipercaya, dan kepercayaan adalah sesuatu yang jauh lebih mahal daripada popularitas. Latihan pengendalian diri dimulai dari hal-hal kecil. Banyak orang ingin menjadi pribadi yang tenang, namun latihan itu dimulai dari hal sederhana. Misalnya, menahan diri untuk tidak langsung membalas komentar yang menyakitkan, belajar mendengarkan sampai selesai sebelum menyimpulkan, tidak mengambil keputusan penting saat sedang marah, tidak membiarkan rasa iri menguasai pikiran, tidak mengikuti setiap dorongan emosi yang muncul. Semua kebiasaan kecil ini perlahan membentuk karakter yang kokoh. Stoikisme mengajarkan fokus pada yang bisa dikendalikan. Salah satu prinsip paling terkenal dalam Stoikisme adalah membedakan dua hal. Apa yang bisa kita kendalikan dan apa yang tidak bisa kita kendalikan. Kita tidak bisa mengendalikan cuaca, pendapat orang, masa lalu, atau perilaku orang lain. Namun kita selalu bisa mengendalikan sikap, pilihan, cara berpikir, dan respon kita sendiri. Orang hebat memahami perbedaan ini, karena itu energinya tidak habis untuk mengeluhkan sesuatu yang memang berada di luar kendalinya. Karakter lebih penting daripada reputasi. Reputasi adalah apa yang dipikirkan orang tentang Anda. Karakter adalah siapa Anda ketika tidak ada yang melihat. Orang hebat lebih sibuk memperbaiki karakter daripada mengejar citra, karena citra bisa dibuat. Tetapi karakter hanya bisa dibangun melalui latihan panjang. Dan latihan pertama adalah mengendalikan diri setiap hari. Pelajaran Stoikisme tentang kehebatan. Bagi Stoikisme, seseorang tidak menjadi hebat karena berhasil mengalahkan pesaingnya. Ia menjadi hebat ketika mampu mengalahkan kemarahannya, keserakahannya, egonya, ketakutannya, dan hawa nafsunya sendiri. Karena siapapun bisa menang sekali, tetapi hanya sedikit orang yang mampu menang atas dirinya sendiri sepanjang hidup. Dan itulah sebabnya karakter pertama ini menjadi fondasi dari semua karakter hebat lainnya. Karakter kedua, tidak menggantungkan harga diri pada penilaian orang lain. Pernahkah Anda merasa sedih hanya karena seseorang tidak menghargai Anda? Atau merasa tidak percaya diri karena dibandingkan dengan orang lain? Mungkin Anda pernah bekerja keras, tetapi tidak mendapatkan pujian. Pernah melakukan kebaikan, tetapi justru menerima kritik. Atau mungkin Anda pernah berusaha menjadi versi terbaik dari diri sendiri, namun tetap ada orang yang tidak menyukai Anda. Jika itu pernah terjadi, ketahuilah bahwa Anda tidak sendirian. Hampir semua manusia pernah mengalami hal yang sama. Namun menurut Stoikisme, ada satu perbedaan besar antara orang biasa dan orang yang benar-benar hebat. Orang biasa membiarkan harga dirinya naik turun mengikuti penilaian orang lain. Sedangkan orang hebat memahami bahwa nilai dirinya tidak ditentukan oleh opini manusia. Dan inilah salah satu bentuk kebebasan mental yang paling sulit dicapai. Mengapa banyak orang sangat takut dinilai? Sejak kecil, banyak dari kita diajarkan untuk mencari pengakuan. Kita dipuji ketika mendapat nilai bagus. Kita dihargai ketika berhasil. Kita dianggap hebat ketika memiliki prestasi. Tanpa disadari, pola pikir ini terus terbawa hingga dewasa. Akibatnya, kita mulai menghubungkan harga diri dengan penerimaan orang lain. Ketika dipuji, kita merasa berharga. Ketika dikritik, kita merasa tidak berguna. Ketika disukai banyak orang, kita merasa percaya diri. Tetapi ketika ditolak, kita mulai meragukan diri sendiri.
Masalahnya, jika nilai diri kita bergantung pada pendapat orang lain, maka hidup kita akan selalu berada di tangan mereka. Dan itu adalah bentuk perbudakan yang tidak terlihat. Pendapat orang lain berada di luar kendali kita. Salah satu ajaran paling penting dari Epictetus adalah membedakan apa yang berada dalam kendali kita dan apa yang tidak. Kita bisa mengendalikan niat, usaha, tindakan, karakter, dan cara kita merespons kehidupan. Tetapi kita tidak bisa mengendalikan apakah orang akan menyukai kita, apakah semua orang akan menghargai kita, apakah semua orang akan memahami niat kita, atau apakah semua orang akan berbicara baik tentang kita. Karena setiap manusia memiliki pengalaman, sudut pandang, dan kepentingannya sendiri. Mustahil membuat semua orang setuju. Dan semakin keras kita mencoba menyenangkan semua orang, semakin jauh kita kehilangan diri sendiri. Orang hebat tidak hidup demi tepuk tangan. Ada orang yang hanya berani melakukan sesuatu jika mendapat persetujuan. Mereka takut berbeda, takut dikritik, takut dianggap aneh, takut gagal di depan orang lain. Akibatnya, hidup mereka dikendalikan rasa takut. Padahal, banyak perubahan besar dalam sejarah dilakukan oleh orang-orang yang berani tetap berjalan meskipun tidak semua orang mendukungnya. Orang hebat bukan berarti keras kepala. Mereka tetap mau menerima kritik yang membangun. Namun, mereka tidak membiarkan setiap komentar negatif menghancurkan keyakinannya. Karena mereka tahu bahwa karakter lebih penting daripada popularitas. Tidak semua kritik harus dipercaya. Salah satu kesalahan terbesar manusia adalah menganggap semua pendapat memiliki nilai yang sama. Padahal tidak. Ada kritik yang membangun. Ada juga kritik yang lahir dari iri hati, kebencian, kesalahpahaman, atau bahkan sekadar keinginan menjatuhkan. Orang hebat belajar memilah. Mereka bertanya kepada diri sendiri, apakah kritik ini membantuku menjadi lebih baik? Jika jawabannya ya, mereka menerimanya dengan rendah hati. Jika tidak, mereka melepaskannya tanpa kebencian. Karena tidak semua suara layak tinggal di dalam pikiran kita. Harga diri dibangun dari karakter, bukan dari validasi. Marcus Aurelius menulis banyak pengingat untuk dirinya sendiri agar tidak terlalu memikirkan pujian maupun hinaan. Mengapa? Karena ia sadar bahwa pendapat manusia berubah-ubah. Hari ini, seseorang memuji Anda. Besok orang yang sama bisa saja mengkritik Anda. Jika kebahagiaan kita bergantung pada pujian, maka penderitaan kita juga akan bergantung pada kritik. Itulah sebabnya Stoikisme mengajarkan bahwa harga diri harus dibangun dari karakter, bukan dari tepuk tangan, bukan dari jumlah pengikut, bukan dari popularitas, tetapi dari keyakinan bahwa kita telah berusaha hidup sesuai nilai yang benar. Media sosial memperkuat kebutuhan akan pengakuan. Di era digital, tantangan ini menjadi semakin besar. Banyak orang mulai mengukur nilai dirinya dari jumlah like, jumlah pengikut, jumlah komentar, atau seberapa sering dirinya diperhatikan. Tanpa sadar, kebahagiaan mereka bergantung pada angka. Padahal, angka tidak selalu mencerminkan nilai seseorang. Ada banyak orang bijaksana yang hidup sederhana tanpa dikenal dunia. Dan ada banyak orang terkenal yang hidup dalam kecemasan karena terus mengejar pengakuan. Stoikisme mengingatkan bahwa ketenangan tidak lahir dari perhatian orang lain. Ketenangan lahir dari hati yang tidak bergantung pada perhatian itu. Keberanian menjadi diri sendiri. Salah satu ciri orang hebat adalah keberanian untuk tetap menjadi dirinya sendiri. Bukan berarti menolak semua masukan, tetapi tidak kehilangan prinsip hanya agar diterima. Mereka berani berkata tidak ketika sesuatu bertentangan dengan nilai hidupnya. Mereka berani berbeda ketika semua orang memilih jalan yang salah.
karena mereka lebih takut kehilangan integritas daripada kehilangan popularitas. Orang yang terlalu mencari pengakuan mudah dimanipulasi. Ini adalah pelajaran penting. Ketika harga diri bergantung pada pujian, orang lain bisa mengendalikan Anda dengan sangat mudah. Mereka hanya perlu memberi sedikit pujian agar Anda mengikuti keinginannya, atau memberi sedikit kritik agar Anda kehilangan kepercayaan diri. Sebaliknya, orang yang mengenal nilai dirinya tidak mudah digoyahkan. Ia tetap rendah hati saat dipuji, tetap tenang saat dikritik, karena pusat kehidupannya berada di dalam dirinya sendiri, bukan di tangan orang lain. Stoikisme mengajarkan kebebasan batin. Dalam stoikisme, kebebasan terbesar bukanlah bebas melakukan apa saja. Kebebasan terbesar adalah ketika ketenangan hati Anda tidak lagi dikendalikan oleh opini manusia. Seneca mengingatkan bahwa seseorang yang terus mencari persetujuan akan menjadi budak dari banyak tuan. Hari ini, ia mengikuti keinginan satu orang, besok mengikuti keinginan orang lain, dan akhirnya ia lupa siapa dirinya sendiri. Orang hebat tidak hidup seperti itu. Mereka menghargai pendapat orang lain, tetapi tidak menyerahkan kendali hidupnya kepada pendapat tersebut. Pelajaran stoikisme tentang nilai diri. Pada akhirnya, nilai seorang manusia tidak ditentukan oleh seberapa banyak orang memujinya. Nilai seseorang terlihat dari kejujurannya ketika tidak ada yang melihat, keberaniannya mempertahankan prinsip, ketenangannya menghadapi kritik, dan konsistensinya melakukan hal yang benar meskipun tidak populer. Karena itu, jika Anda ingin menjadi pribadi yang hebat menurut stoikisme, berhentilah mengejar pengakuan. Bangunlah karakter, sebab karakter akan tetap bernilai bahkan ketika tidak ada seorang pun yang bertepuk tangan. Karakter ketiga, tetap tenang dan rasional di tengah kesulitan. Banyak orang terlihat kuat selama hidup berjalan sesuai keinginannya. Mereka tersenyum ketika segala sesuatu berjalan lancar. Mereka optimis ketika keadaan mendukung. Mereka percaya diri ketika semua rencana berhasil. Namun pertanyaannya adalah, bagaimana ketika hidup mulai berubah? Bagaimana ketika usaha yang telah dibangun bertahun-tahun tiba-tiba gagal? Bagaimana ketika orang yang paling dipercaya justru mengkhianati? Bagaimana ketika kehilangan datang tanpa peringatan? Bagaimana ketika kenyataan sama sekali tidak sesuai dengan harapan? Disitulah karakter seseorang benar-benar diuji. Dalam pandangan stoikisme, kehebatan seseorang tidak terlihat saat hidup sedang mudah. Kehebatan justru terlihat ketika ia mampu tetap berpikir jernih di tengah badai. Karena siapapun bisa tersenyum ketika semuanya baik-baik saja, tetapi hanya sedikit orang yang mampu menjaga ketenangan ketika hidup sedang menghantamnya dari berbagai arah. Dan inilah salah satu karakter paling penting dari orang hebat menurut stoikisme. Kesulitan adalah ujian karakter, bukan hukuman. Banyak orang menganggap kesulitan sebagai tanda bahwa hidup sedang tidak adil. Mereka bertanya, mengapa ini terjadi padaku? Mengapa aku yang harus mengalami semua ini? Padahal para filsuf stoik melihat kesulitan dari sudut pandang yang berbeda. Mereka percaya bahwa setiap tantangan adalah kesempatan untuk melatih karakter. Besi tidak menjadi kuat tanpa ditempa oleh api. Pohon tidak menjadi kokoh tanpa menghadapi angin. Dan manusia tidak menjadi bijaksana tanpa melewati ujian kehidupan. Seneca pernah menjelaskan bahwa kemudahan tidak membentuk manusia yang tangguh. Justru kesulitanlah yang memperlihatkan kualitas sejati seseorang. Karena ketika semuanya nyaman, hampir semua orang terlihat baik. Namun saat tekanan datang, karakter asli mulai terlihat. Orang hebat tidak panik saat masalah datang. Perhatikan perbedaan ini. Ketika menghadapi masalah, sebagian orang langsung panik. Mereka membayangkan kemungkinan terburuk. Mereka berburu-buru mengambil keputusan. Mereka membiarkan rasa takut menguasai pikirannya. Akibatnya, masalah yang sebenarnya masih bisa diselesaikan justru menjadi semakin besar. Sebaliknya, orang hebat memilih berhenti sejenak. Bukan karena mereka tidak merasakan tekanan,
bukan karena mereka tidak memiliki rasa takut, tetapi karena mereka memahami bahwa keputusan terbaik lahir dari pikiran yang tenang, bukan dari kepanikan. Mereka bertanya kepada dirinya sendiri, apa yang benar-benar sedang terjadi? Apa yang bisa aku kendalikan? Apa langkah paling bijaksana yang bisa kulakukan saat ini? Pertanyaan-pertanyaan sederhana seperti inilah yang menjaga mereka tetap rasional. Emosi yang tidak dikendalikan akan memperburuk masalah. Seringkali bukan masalahnya yang menghancurkan hidup seseorang, melainkan reaksinya terhadap masalah tersebut. Seseorang kehilangan pekerjaan, lalu ia kehilangan harapan. Ia berhenti berusaha. Ia mulai menyalahkan keadaan. Pada akhirnya bukan kehilangan pekerjaan yang menghancurkannya, tetapi keputusan-keputusan yang diambil karena dikuasai kepanikan. Begitu pula dalam hubungan. Satu kesalahpahaman kecil bisa berkembang menjadi perpisahan besar. Bukan karena masalahnya terlalu berat, tetapi karena kedua pihak sama-sama berbicara dalam keadaan marah. Epictetus mengingatkan bahwa bukan peristiwanya yang mengganggu manusia, melainkan cara manusia menilai peristiwa tersebut. Dua orang bisa mengalami kegagalan yang sama. Yang satu bangkit menjadi lebih kuat, yang lain menyerah dan kehilangan arah. Perbedaannya bukan pada peristiwanya, tetapi pada cara mereka memandang dan meresponsnya. Ketenangan adalah bentuk kekuatan. Banyak orang mengira kekuatan berarti mampu berbicara keras, mampu mendominasi orang lain, atau selalu menang dalam setiap perdebatan. Padahal kekuatan terbesar seringkali terlihat dalam bentuk yang sangat tenang. Orang yang benar-benar kuat tidak mudah terpancing provokasi. Ia tidak membiarkan kemarahan orang lain menentukan sikapnya. Ia memilih menjaga kejernihan pikirannya, karena ia tahu bahwa kehilangan kendali atas diri sendiri adalah kekalahan yang sesungguhnya. Belajar menerima kenyataan sebelum mengubahnya. Salah satu prinsip penting dalam stoikisme adalah menerima kenyataan apa adanya. Ini bukan berarti pasrah tanpa usaha, bukan berarti menyerah, melainkan mengakui bahwa sesuatu memang telah terjadi. Karena selama seseorang masih sibuk menyangkal kenyataan, ia tidak akan memiliki energi untuk memperbaikinya. Misalnya, jika usaha gagal, terimalah bahwa kegagalan itu nyata. Jika kehilangan terjadi, akuilah bahwa kehilangan itu memang ada. Setelah menerima kenyataan, barulah kita bertanya, apa langkah terbaik berikutnya? Orang hebat tidak menghabiskan waktunya memprotes kenyataan. Ia menggunakan energinya untuk menghadapi kenyataan. Mengapa orang hebat jarang bereaksi berlebihan? Karena mereka memahami bahwa emosi bersifat sementara. Hari ini masalah terasa sangat besar, namun beberapa bulan kemudian, mungkin masalah itu hanya menjadi pelajaran hidup. Kesadaran ini membuat mereka tidak mudah hanyut oleh emosi sesaat. Mereka belajar memberi jarak antara peristiwa dan respons. Di ruang itulah kebijaksanaan lahir. Marcus Aurelius dan ketenangan seorang pemimpin. Bayangkan menjadi seorang kaisar yang harus menghadapi perang, wabah penyakit, pengkhianatan politik, dan tekanan dari berbagai arah. Semua itu dialami oleh Marcus Aurelius. Namun dalam catatan pribadinya, ia terus mengingatkan dirinya agar tidak dikuasai rasa takut maupun kemarahan. Karena itu, ia memilih melatih pikirannya setiap hari agar tetap jernih. Pelajaran ini tetap relevan hingga sekarang. Setiap orang adalah pemimpin, setidaknya bagi dirinya sendiri. Dan kepemimpinan pertama yang harus dikuasai adalah memimpin pikiran sendiri. Kesulitan tidak selalu bisa dihindari, tetapi selalu bisa dihadapi. Hidup tidak pernah menjanjikan bahwa semuanya akan mudah. Akan ada kehilangan, akan ada kegagalan, akan ada penolakan, akan ada masa-masa ketika kita merasa sendirian. Namun stoikisme mengajarkan bahwa manusia selalu memiliki satu kebebasan yang tidak bisa dirampas oleh siapapun, yaitu kebebasan memilih sikap. Kita mungkin tidak bisa memilih semua peristiwa yang terjadi, tetapi kita selalu bisa memilih apakah akan menghadapi semuanya dengan kepanikan
atau dengan kebijaksanaan. Dan pilihan itulah yang membentuk karakter. Karakter hebat dibangun setiap hari. Ketenangan bukanlah bakat. Ia adalah latihan. Latihan untuk tidak bereaksi sebelum berpikir, mendengarkan sebelum menghakimi, menerima sebelum mengeluh, dan mencari solusi sebelum menyalahkan. Semakin sering seseorang melatih hal-hal kecil ini, semakin kuat pula mentalnya ketika menghadapi ujian yang lebih besar. Karakter hebat tidak dibentuk dalam satu malam. Ia dibangun sedikit demi sedikit melalui keputusan-keputusan kecil yang diambil setiap hari. Pelajaran Stoik tentang ketangguhan. Bagi Stoikisme, manusia hebat bukanlah mereka yang tidak pernah jatuh. Manusia hebat adalah mereka yang tetap menjaga akal sehat ketika jatuh. Mereka mungkin menangis, mereka mungkin merasa lelah, mereka mungkin merasakan sakit. Namun mereka tidak membiarkan penderitaan mengubah karakter baik yang telah mereka bangun. Karena mereka memahami bahwa badai pasti berlalu. Dan ketika badai itu selesai, yang tersisa bukan hanya hasil akhirnya, tetapi juga pribadi seperti apa kita telah dibentuk olehnya. Karakter keempat, tetap rendah hati saat memiliki kekuasaan, kesuksesan, dan pencapaian. Ada satu ujian yang seringkali lebih berat daripada kegagalan. Bukan kemiskinan, bukan kesulitan, bukan penolakan, melainkan kesuksesan. Mengapa? Karena banyak orang tetap rendah hati ketika belum memiliki apa-apa, namun berubah ketika mulai memiliki segalanya. Saat jabatan datang, mereka mulai merasa lebih penting. Saat harta bertambah, mereka mulai memandang rendah orang lain. Saat popularitas meningkat, mereka mulai percaya bahwa dirinya selalu benar. Padahal menurut Stoikisme, ukuran kehebatan seseorang justru terlihat dari bagaimana ia bersikap ketika berada di puncak. Karena mempertahankan kerendahan hati jauh lebih sulit daripada meraih kesuksesan itu sendiri. Kesuksesan sering menjadi ujian karakter. Banyak orang mengira bahwa jika suatu hari mereka sukses, semua masalah akan selesai. Padahal kenyataannya tidak demikian. Kesuksesan membawa godaan baru. Godaan untuk merasa lebih hebat. Godaan untuk haus pujian. Godaan untuk menganggap orang lain lebih rendah. Dan tanpa disadari, karakter yang dulu baik perlahan berubah. Seseorang yang dahulu ramah menjadi sulit ditemui. Seseorang yang dahulu suka mendengar menjadi hanya ingin didengar. Seseorang yang dahulu rendah hati mulai berbicara seolah dirinya tidak pernah salah. Inilah sebabnya mengapa Stoikisme menganggap kesuksesan sebagai ujian moral. Karena tidak semua orang mampu melewatinya dengan karakter yang tetap utuh. Marcus Aurelius, kaisar yang tetap mengingat bahwa ia hanya manusia. Salah satu teladan terbesar dalam Stoikisme adalah Marcus Aurelius. Ia memiliki kekuasaan yang diimpikan banyak orang. Ia memimpin salah satu kekaisaran terbesar dalam sejarah. Ia dihormati, ia ditakuti. Ia memiliki wewenang yang sangat besar. Namun dalam catatan pribadinya, ia terus mengingatkan diri. Jangan biarkan pujian membuatmu lupa bahwa kamu hanyalah manusia. Mengapa ia menulis pengingat seperti itu? Karena ia memahami bahwa kekuasaan bisa membuat seseorang kehilangan kesadaran diri. Ia tahu bahwa semakin tinggi posisi seseorang, semakin besar pula godaan untuk menjadi sombong. Karena itu, ia memilih terus melatih kerendahan hati. Rendah hati bukan berarti merendahkan diri. Banyak orang salah memahami makna rendah hati. Rendah hati bukan berarti merasa tidak mampu. Bukan berarti menolak mengakui pencapaian. Dan bukan berarti berpura-pura tidak memiliki kemampuan. Rendah hati berarti menyadari bahwa semua pencapaian tidak membuat kita lebih bernilai sebagai manusia dibanding orang lain. Kita mungkin memiliki pekerjaan yang lebih baik, pendidikan yang lebih tinggi, penghasilan yang lebih besar, atau pengalaman yang lebih luas. Namun semua itu tidak memberi hak untuk merendahkan sesama, karena setiap manusia memiliki martabat yang sama. Inilah yang diajarkan Stoikisme. Orang hebat tidak perlu membuktikan bahwa dirinya hebat. Perhatikan orang yang benar-benar berkarakter. Mereka tidak sibuk menceritakan keberhasilannya. Mereka tidak merasa perlu menunjukkan semua pencapaiannya. Mereka membiarkan tindakan berbicara. Sebaliknya, orang yang terus-menerus ingin terlihat hebat seringkali justru sedang mencari pengakuan.
Epictetus mengajarkan bahwa seseorang tidak perlu mengumumkan dirinya bijaksana. Jika ia benar-benar bijaksana, orang lain akan melihatnya melalui perilakunya. Begitu pula dengan kehebatan. Kehebatan sejati tidak membutuhkan panggung. Ia terlihat dari cara seseorang memperlakukan orang lain. Cara memperlakukan orang yang lebih lemah menunjukkan karakter. Sangat mudah bersikap baik kepada orang yang memiliki kekuasaan. Sangat mudah menghormati orang yang kaya. Tetapi bagaimana sikap kita kepada petugas kebersihan, pelayan restoran, sopir, bawahan, atau orang yang tidak memiliki jabatan? Disinilah karakter asli terlihat. Orang yang rendah hati tetap menghormati semua orang, karena ia memahami bahwa nilai manusia tidak ditentukan oleh status sosial. Sebaliknya, orang yang sombong hanya bersikap baik kepada mereka yang dianggap menguntungkan. Dan itulah perbedaan antara citra dan karakter. Kesombongan membutakan akal sehat. Salah satu bahaya terbesar dari kesuksesan adalah munculnya ilusi bahwa kita selalu benar. Ketika seseorang terlalu sering dipuji, ia mulai sulit menerima kritik. Ketika terlalu lama berada di atas, ia mulai lupa bagaimana rasanya berada di bawah. Akibatnya, ia kehilangan kemampuan belajar. Padahal orang yang berhenti belajar sebenarnya sedang mulai mundur. Seneca mengingatkan bahwa kebijaksanaan dimulai ketika seseorang menyadari bahwa masih banyak hal yang belum diketahuinya. Semakin banyak seseorang belajar, semakin ia sadar betapa luasnya pengetahuan yang belum ia miliki. Kesadaran inilah yang melahirkan kerendahan hati. Semua hal bersifat sementara. Salah satu alasan mengapa Stoikisme menolak kesombongan adalah karena semua hal di dunia ini bersifat sementara. Hari ini seseorang kaya, besok bisa mengalami kerugian. Hari ini seseorang berkuasa, besok mungkin sudah digantikan. Hari ini seseorang dipuji, besok mungkin dilupakan. Karena itu, mengapa harus sombong terhadap sesuatu yang suatu hari bisa hilang? Orang hebat memahami bahwa harta adalah titipan. Jabatan adalah amanah, popularitas hanyalah keadaan yang bisa berubah kapan saja. Sedangkan karakter akan tetap melekat pada diri kita. Kerendahan hati membuka pintu pertumbuhan. Orang yang rendah hati tidak takut mengatakan, "Aku belum tahu, aku salah, aku perlu belajar lagi." Kalimat sederhana ini menunjukkan kekuatan, bukan kelebahan. Karena hanya orang yang benar-benar percaya diri yang mampu mengakui keterbatasannya. Sebaliknya, orang yang terus merasa paling benar akan berhenti berkembang. Ia menutup pintu bagi pembelajaran. Dan pada akhirnya kesombongan menjadi penghalang terbesar menuju kebijaksanaan. Orang hebat menggunakan kesuksesan untuk melayani, bukan mendominasi. Dalam Stoikisme, keberhasilan bukanlah alasan untuk merasa lebih tinggi. Justru semakin besar kemampuan yang dimiliki seseorang, semakin besar pula tanggung jawabnya. Jika memiliki ilmu, gunakan untuk mengajar. Jika memiliki harta, gunakan untuk membantu. Jika memiliki pengaruh, gunakan untuk membawa manfaat. Kehebatan sejati bukan tentang seberapa tinggi kita berdiri, tetapi tentang seberapa banyak orang yang ikut bertumbuh karena kehadiran kita. Pelajaran Stoikisme tentang kerendahan hati. Pada akhirnya, kerendahan hati bukan berarti mengecilkan diri. Kerendahan hati adalah kemampuan untuk tetap mengingat bahwa kita hanyalah manusia. Manusia yang bisa berhasil, tetapi juga bisa gagal. Bisa dipuji, tetapi juga bisa dikritik. Bisa berada di puncak, tetapi suatu hari juga bisa kembali ke bawah. Kesadaran inilah yang membuat seseorang tetap membumi, apapun pencapaiannya. Dan justru karena itulah, ia semakin dihormati. Bukan karena jabatannya, bukan karena hartanya, tetapi karena karakternya. Karakter kelima, memegang teguh prinsip meskipun tidak populer. Ada satu pertanyaan yang layak direnungkan oleh setiap orang. Apakah Anda tetap akan melakukan hal yang benar jika tidak ada seorang pun yang mendukung Anda? Bagaimana jika karena mempertahankan kejujuran, Anda kehilangan kesempatan? Bagaimana jika karena menolak berbuat curang, Anda tertinggal dari orang lain? Bagaimana jika karena memilih integritas, Anda justru dikritik dan dijauhi? Tidak semua orang mampu menghadapi situasi seperti itu. Banyak orang sebenarnya mengetahui mana yang benar, namun mereka takut menjalankannya. Takut kehilangan teman, takut kehilangan jabatan, takut kehilangan keuntungan. Akibatnya, mereka memilih mengikuti arus, meskipun hati kecil mereka tahu bahwa arah itu salah. Dalam pandangan Stoikisme,
manusia hebat bukanlah orang yang selalu didukung banyak orang. Manusia hebat adalah mereka yang tetap setia pada kebajikan meskipun harus berjalan sendirian. Karena karakter sejati tidak dibangun oleh popularitas. Karakter dibangun oleh keberanian untuk mempertahankan prinsip. Mengapa banyak orang mudah mengorbankan prinsip? Jawabannya sederhana, karena manusia memiliki kebutuhan untuk diterima. Sejak dahulu, diterima oleh kelompok berarti peluang bertahan hidup lebih besar. Naluri itu masih ada hingga sekarang. Kita ingin disukai, kita ingin diterima, kita ingin menjadi bagian dari lingkungan. Masalahnya, keinginan untuk diterima terkadang membuat seseorang rela mengorbankan nilai-nilai yang sebenarnya ia yakini. Misalnya, ia ikut menyebarkan gosip karena semua temannya melakukannya. Ia ikut melakukan kecurangan karena dianggap hal biasa. Ia diam melihat ketidakadilan karena takut kehilangan posisi. Sedikit demi sedikit, prinsip yang dahulu kuat mulai terkikis. Bukan karena ia tidak tahu mana yang benar, tetapi karena ia takut berdiri sendiri. Prinsip adalah kompas kehidupan. Bayangkan sebuah kapal tanpa kompas. Ketika angin bertiup ke timur, kapal ikut ke timur. Ketika ombak berubah arah, kapal ikut berubah. Pada akhirnya, kapal itu tidak pernah benar-benar memiliki tujuan. Begitu pula manusia tanpa prinsip. Hari ini ia mengikuti pendapat A, besok mengikuti pendapat B, lusa mengikuti tren terbaru. Seluruh hidupnya ditentukan oleh lingkungan. Orang seperti ini mungkin terlihat mudah beradaptasi, namun sebenarnya ia kehilangan arah. Sebaliknya, orang yang memiliki prinsip memiliki pegangan yang jelas. Ia tetap terbuka terhadap masukan, tetapi ia tidak mudah kehilangan jati diri. Stoikisme menempatkan kebajikan di atas segalanya. Bagi Epictetus, satu-satunya hal yang benar-benar baik adalah kebajikan. Bukan kekayaan, bukan kekuasaan, bukan ketenaran. Semua itu bisa datang dan pergi, tetapi karakter adalah sesuatu yang selalu melekat pada diri seseorang. Karena itu, orang bijak lebih memilih kehilangan keuntungan daripada kehilangan integritas. Ia tahu bahwa uang bisa dicari kembali, jabatan bisa diperoleh lagi, namun jika karakter rusak, kepercayaan akan jauh lebih sulit dipulihkan. Tidak semua mayoritas selalu benar. Banyak orang mengira bahwa jika sebagian besar orang melakukan sesuatu, berarti hal itu pasti benar. Padahal sejarah membuktikan sebaliknya. Banyak kesalahan besar terjadi justru karena terlalu banyak orang memilih ikut arus tanpa berpikir. Stoikisme mengajarkan bahwa ukuran benar atau salah bukanlah jumlah orang yang setuju, melainkan apakah tindakan itu selaras dengan kebajikan. Artinya, seseorang harus berani berkata tidak ketika sesuatu bertentangan dengan hati nuraninya, meskipun keputusan itu membuatnya berbeda. Integritas terlihat saat tidak ada yang mengawasi. Sangat mudah bersikap jujur ketika semua orang melihat. Sangat mudah mematuhi aturan ketika ada pengawasan. Namun, bagaimana ketika tidak ada seorang pun yang mengetahui tindakan kita? Disitulah integritas diuji. Marcus Aurelius sering mengingatkan dirinya agar tetap hidup sesuai nilai yang benar, bahkan ketika tidak ada orang lain yang melihat. Karena baginya, penghargaan terbesar bukan berasal dari dunia, melainkan dari hati nurani yang tenang. Orang hebat tidak berbuat baik demi citra. Ia berbuat baik karena memang itulah siapa dirinya. Tekanan akan selalu ada. Jika Anda hidup berdasarkan prinsip, akan ada saat-saatnya ketika Anda dianggap aneh. Mungkin Anda akan diejek karena memilih jujur. Mungkin Anda akan dianggap bodoh karena menolak jalan pintas. Mungkin Anda akan kehilangan kesempatan karena tidak mau mengorbankan nilai-nilai yang Anda pegang. Semua itu adalah resiko. Namun, Stoikisme mengajarkan bahwa kehilangan kenyamanan jauh lebih baik daripada kehilangan karakter. Karena karakter adalah fondasi yang menopang seluruh kehidupan. Orang hebat tidak mudah dibeli. Ada orang yang mengubah pendiriannya hanya karena uang. Ada yang mengubah keyakinannya karena jabatan. Ada yang mengkhianati temannya demi keuntungan sesaat. Mengapa? Karena prinsip mereka memiliki harga. Sebaliknya, orang hebat memiliki nilai yang tidak dapat dibeli. Bukan berarti mereka keras kepala.
Mereka tetap mau berdiskusi, tetap mau belajar, tetap mau mengoreksi kesalahan. Namun mereka tidak akan mengorbankan kejujuran, keadilan, dan integritas hanya untuk keuntungan sementara. Itulah kekuatan karakter. Prinsip memberikan ketenangan batin. Seringkali orang yang memilih jalan pintas memperoleh keuntungan lebih cepat. Namun di balik keuntungan itu ada kegelisahan, takut terbongkar, takut kehilangan, takut menerima akibat dari perbuatannya. Sebaliknya, orang yang hidup berdasarkan prinsip mungkin berjalan lebih lambat, tetapi ia tidur dengan hati yang tenang. Ia tidak perlu berpura-pura, ia tidak perlu memakai topeng, karena hidupnya selaras dengan apa yang ia yakini. Dan ketenangan seperti ini tidak dapat dibeli oleh uang sebanyak apapun. Konsistensi lebih penting daripada kesempurnaan. Memegang prinsip bukan berarti tidak pernah salah. Semua manusia pernah melakukan kesalahan. Yang membedakan orang hebat adalah kesediaannya untuk kembali kepada nilai yang benar. Ia tidak membenarkan kesalahannya. Ia mengakuinya. Ia belajar darinya. Lalu ia memperbaikinya. Konsistensi untuk terus hidup sesuai prinsip jauh lebih penting daripada berpura-pura sempurna. Pelajaran Stoikisme tentang keberanian moral. Dalam Stoikisme, keberanian bukan hanya soal menghadapi bahaya fisik. Keberanian juga berarti berani melakukan hal yang benar ketika tekanan datang dari segala arah. Berani berkata jujur ketika kebohongan lebih menguntungkan. Berani berlaku adil ketika ketidakadilan menjadi kebiasaan. Berani mempertahankan integritas ketika dunia menawarkan jalan yang lebih mudah. Inilah keberanian moral. Dan inilah salah satu karakter terbesar yang dimiliki orang-orang hebat. Karena mereka tidak membiarkan keadaan menentukan siapa diri mereka. Mereka membiarkan prinsiplah yang menentukan arah hidupnya. Karakter keenam, selalu mau belajar dan terus memperbaiki diri. Ada satu kesalahan yang sering dilakukan manusia setelah mencapai keberhasilan. Mereka mulai merasa bahwa dirinya sudah cukup tahu. Mereka berhenti bertanya, berhenti mendengarkan, berhenti belajar. Dan tanpa disadari, sejak saat itulah pertumbuhan mereka mulai berhenti. Dalam kehidupan, ada sebuah paradoks yang menarik. Semakin sedikit seseorang mengetahui, semakin mudah ia merasa paling pintar. Sebaliknya, semakin banyak seseorang belajar, semakin ia menyadari betapa luasnya hal-hal yang belum ia pahami. Itulah sebabnya orang-orang yang benar-benar hebat hampir selalu memiliki satu kesamaan. Mereka tidak pernah berhenti belajar. Bukan karena mereka merasa kurang, tetapi karena mereka memahami bahwa kebijaksanaan adalah perjalanan yang tidak pernah selesai. Dalam pandangan Stoikisme, manusia yang bijaksana bukanlah manusia yang merasa sudah sempurna. Manusia bijaksana adalah mereka yang setiap hari berusaha menjadi sedikit lebih baik dibanding dirinya kemarin. Dan inilah karakter terakhir yang menyempurnakan semua karakter sebelumnya. Kehebatan bukan tujuan akhir. Banyak orang memiliki pola pikir seperti ini. Aku akan belajar sampai berhasil. Setelah berhasil, mereka berhenti berkembang. Padahal dunia terus berubah, ilmu terus berkembang, tantangan terus berganti. Jika seseorang berhenti belajar, maka perlahan ia akan tertinggal. Orang hebat memahami bahwa pencapaian bukan garis akhir. Pencapaian hanyalah awal dari tanggung jawab yang lebih besar. Karena semakin tinggi posisi seseorang, semakin besar pula kebutuhan untuk terus memperbaiki diri. Musuh terbesar pertumbuhan adalah merasa sudah tahu. Ada pepatah yang mengatakan, gelas yang sudah merasa penuh tidak akan bisa menerima air lagi. Begitu pula pikiran manusia. Ketika seseorang merasa dirinya sudah mengetahui segalanya, ia berhenti mendengar, ia menolak masukan, ia sulit menerima kritik, dan akhirnya ia kehilangan kesempatan untuk berkembang. Seneca mengingatkan bahwa orang bijak adalah mereka yang selalu bersedia menjadi murid kehidupan, karena kehidupan selalu memiliki pelajaran baru. Hari ini kita belajar tentang kesabaran, besok kita belajar tentang kehilangan, lusa kita belajar tentang memaafkan. Setiap pengalaman membawa pelajaran, jika kita memiliki kerendahan hati untuk menerimanya. Belajar tidak selalu berarti membaca buku. Banyak orang mengira belajar hanya berarti duduk di kelas atau membaca. Padahal, belajar memiliki makna yang jauh lebih luas. Belajar berarti belajar mengendalikan emosi setelah gagal. Belajar meminta maaf ketika melakukan kesalahan.
belajar mendengarkan sebelum berbicara, belajar menerima kritik tanpa merasa diserang, belajar memahami sudut pandang orang lain, belajar mengakui bahwa kita tidak selalu benar. Semua itu adalah bentuk pembelajaran yang membentuk karakter. Dan justru pelajaran-pelajaran seperti inilah yang sering menentukan kualitas hidup seseorang. Kesalahan adalah guru yang mahal. Tidak ada manusia yang tidak pernah salah. Yang membedakan hanyalah cara mereka memperlakukan kesalahan. Sebagian orang menyalahkan keadaan. Sebagian menyalahkan orang lain. Sebagian lagi memilih menutupi kesalahannya. Namun, orang hebat melakukan sesuatu yang berbeda. Mereka bertanya, apa yang bisa kupelajari dari pengalaman ini? Alih-alih larut dalam penyesalan, mereka mengubah kegagalan menjadi pelajaran. Karena bagi mereka, kegagalan bukanlah akhir. Kegagalan adalah biaya pendidikan yang dibayar kepada kehidupan. Marcus Aurelius tetap belajar meski menjadi kaisar. Bayangkan menjadi pemimpin salah satu kekaisaran terbesar di dunia. Memiliki kekuasaan, memiliki pengaruh, memiliki penghormatan dari jutaan rakyat. Banyak orang mungkin akan merasa tidak perlu belajar lagi. Namun tidak demikian dengan Marcus Aurelius. Di tengah kesibukannya memimpin kerajaan, ia tetap menulis catatan harian. Bukan untuk mengajari orang lain, tetapi untuk mengingatkan dirinya sendiri. Ia terus mengevaluasi. Apakah hari ini aku sudah bersikap adil? Apakah aku terlalu dikuasai emosi? Apakah aku sudah hidup sesuai nilai yang kupercayai? Pertanyaan-pertanyaan seperti ini menunjukkan bahwa bahkan seorang kaisar pun tetap merasa perlu memperbaiki dirinya. Inilah kerendahan hati sejati. Orang hebat tidak takut mengakui kesalahan. Mengakui kesalahan sering dianggap sebagai kelemahan, padahal justru sebaliknya. Dibutuhkan keberanian besar untuk berkata, "Aku salah. Aku keliru. Aku perlu memperbaikinya." Orang yang lemah akan mempertahankan kesalahannya demi gengsi. Orang yang kuat akan memperbaiki kesalahannya demi pertumbuhan. Karena tujuan mereka bukan terlihat benar. Tujuan mereka adalah menjadi lebih baik. Perbaikan kecil yang dilakukan setiap hari akan mengubah hidup. Banyak orang menunggu perubahan besar. Mereka ingin hidup berubah dalam semalam. Padahal perubahan besar hampir selalu dimulai dari kebiasaan kecil. Misalnya, hari ini menjadi sedikit lebih sabar. Besok sedikit lebih disiplin. Lusa sedikit lebih jujur kepada diri sendiri. Minggu depan lebih mampu mengendalikan amarah. Sedikit demi sedikit, hari demi hari, tahun demi tahun. Tanpa disadari, seseorang telah berubah menjadi pribadi yang jauh lebih matang. Stoikisme sangat menghargai proses seperti ini, karena karakter tidak dibentuk oleh satu keputusan besar. Karakter dibangun oleh ribuan keputusan kecil yang diulang setiap hari. Belajar dari siapa saja. Orang yang merasa hebat hanya mau belajar dari orang yang lebih tinggi darinya. Sebaliknya, orang bijaksana mampu belajar dari siapa saja. Ia bisa belajar dari anak kecil tentang kejujuran, dari orang tua tentang kesabaran, dari sahabat tentang kesetiaan, dari lawan tentang kelemahan dirinya. Bahkan dari orang yang melakukan kesalahan, ia belajar tentang apa yang tidak boleh dilakukan. Sikap seperti ini membuat proses belajar tidak pernah berhenti, karena seluruh kehidupan menjadi ruang kelas. Kebijaksanaan bukan tentang mengetahui semua jawaban. Epictetus mengajarkan bahwa kebijaksanaan dimulai ketika seseorang memahami batas pengetahuannya. Orang yang benar-benar bijaksana tidak malu mengatakan, "Aku belum tahu," karena ia lebih mencintai kebenaran daripada gengsi. Ia lebih memilih belajar daripada berpura-pura tahu. Dan justru sikap inilah yang membuatnya terus berkembang. Mengapa perbaikan diri tidak pernah berakhir? Karena selama kita masih hidup, selalu ada ruang untuk menjadi lebih baik. Kita bisa menjadi lebih sabar, lebih rendah hati, lebih jujur, lebih disiplin,
lebih bijaksana, lebih tenang, lebih mampu mengendalikan diri. Tidak ada titik di mana seseorang bisa berkata, "Aku sudah selesai menjadi manusia yang baik." Selalu ada langkah berikutnya. Selalu ada pelajaran berikutnya. Selalu ada kesempatan berikutnya untuk bertumbuh. Dan kesadaran inilah yang membuat orang hebat tetap rendah hati sepanjang hidupnya.